أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada postingan kali ini kami akan membahas mengenai malaikat, mulai dari pengertian malaikat, pembagian malaikat dan tugasnya, golongan malaikat, dalil tentang malaikat dan lainnya. Pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Makhluk Allah yang tidak mempunyai nafsu dan selalu tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah berdosa. Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat. Hanya Allah sahaja yang mengetahui jumlahnya. Walaupun manusia tidak dapat melihat malaikat, tetapi jika Allah berkehendak maka malaikat dapat dilihat oleh manusia, yang biasanya terjadi di zaman para nabi dan rasul. Malaikat selalu menampakkan diri dari wujud laki-laki kepada para nabi dan rasul. Wujud malaikat. Wujud para malaikat telah dijabarkan di dalam Al-Quran. Ada yang memiliki sayap sebanyak 2, 3, dan 4. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing. Ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Fatir ayat 35. Kemudian dalam beberapa hadis dikatakan bahwa Jibril memiliki 600 sayap, Israfil memiliki 1.200 sayap, di mana satu sayap menyamai 600 sayap Jibril. Wujud malaikat mustahil dapat dilihat dengan mata telanjang, karena mata manusia tercipta dari unsur dasar tanah, liat kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Tidak akan mampu melihat wujud dari malaikat yang asalnya terdiri dari cahaya. Dan yang terakhir dikatakan bahwa Hamalat memiliki 2.400 sayap, di mana satu sayapnya menyamai 1.200 sayap Israfil. Hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu melihat wujud asli malaikat, bahkan sampai 2 kali. Mereka tidak bertambah tua ataupun bertambah muda. Keadaan mereka sekarang sama persis ketika mereka diciptakan.
Dalam ajaran Islam, ibadah manusia dan jin lebih disukai dibandingkan ibadah para malaikat. Karena manusia dan jin bisa menentukan pilihannya sendiri, berbeda dengan malaikat yang tidak memiliki pilihan lain. Malaikat mengemban tugas-tugas tertentu dalam mengelola alam semesta. Mereka dapat melintas alam semesta secepat kilat, bahkan lebih cepat lagi. Mereka tidak berjenis lelaki atau perempuan dan tidak berkeluarga. Pembagian malaikat dan tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Quran Surat An-Najm ayat 13. Nabi Muhammad SAW pernah melihat rupa aslinya. Ia memiliki beberapa nama lain, di antaranya Namus, Ruhul Amin atau roh yang diberi kepercayaan, dan Roh Kudus, roh yang suci. Malaikat Jibril juga pernah menampakkan diri menjadi seorang pria kepada ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran ketika ia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lantas kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia Maryam berkata, "Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu. Jika engkau orang yang bertakwa," dia Jibril berkata, "Sungguh aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak lelaki yang suci." Quran Surah Maryam ayat 16-19. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan atau hari kiamat. Quran Surat Al-Mu'min ayat 15. Dia pula yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Katakanlah Muhammad, barang siapa memusuhi Jibril, maka ketahuilah bahwa dia yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 98. Malaikat Mikail juga kerap mendampingi malaikat Jibril melaksanakan tugas-tugasnya, di antara lain sewaktu Jibril membedah dada Nabi Muhammad SAW, malaikat Mikail yang mengambil air Zam-Zam untuk mencuci hati beliau. Mendampingi malaikat Jibril mengantarkan Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Yang ketiga, malaikat Israfil.
Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala atau trompet pada saat tiba hari kiamat menjelang manusia dibangkitkan dari alam kubur kelak. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu. Maka ketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Dalam satu doa, Nabi Muhammad SAW juga pernah menyebut nama Israfil. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui yang gaib dan zahir. Engkaulah yang menghukum di antara hamba-hambamu pada apa-apa yang mereka perselisihkan. Tunjukilah akan kebenaran dari apa-apa yang diperselisihkan dengan izinmu. Sesungguhnya engkau menunjuki siapa saja yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha. Empat, malaikat Israel. Malaikat Israel adalah malaikat yang bertugas mencabut ruh atau nyawa semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mencabut nyawa para malaikat dan kelak mencabut nyawanya sendiri. Karena itu, dia mendapat julukan malaikat maut yang mengantarkan kematian. Tentu saja, tugas tersebut dia lakukan setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Quran Surat An-Naziat ayat 1 sampai ayat 2. Yang kelima, malaikat mungkar. Malaikat mungkar adalah malaikat yang bertugas menginterogasi manusia di alam kubur. Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang mayat atau seorang kamu yang telah dikuburkan, maka datanglah kepadanya dua malaikat yang berwarna hitam dan biru, yang satu bernama Munkar dan yang satu lagi bernama Nangkir. Lalu keduanya bertanya, bagaimana pendapatmu tentang pria ini? Jika ia menjawab, dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Maka keduanya berkata, kami sudah mengetahui bahwa kamu mengatakan kalimat ini. Lalu kuburnya diluaskan hingga 70 hasta kali 70 hasta dan diterangi dengan cahaya. Kemudian dikatakan kepadanya, tidurlah kamu. Ia menjawab, bolehkah aku kembali kepada keluargaku di dunia agar aku dapat menceritakan kepada mereka apa yang terjadi? Kedua malaikat itu berkata, tidurlah kamu seperti tidurnya seorang pengantin yang tidak akan dibangunkan kecuali oleh istrinya yang paling dicintai hingga Allah membangkitkannya. Jika mayit itu seorang munafik, maka ia akan menjawab, aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku pun ikut mengatakan seperti perkataan mereka, sedangkan aku tidak memahaminya. Lalu kedua malaikat itu berkata, kami mengetahui kamu mengatakan demikian. Maka diperintahkan ke bumi, himpitlah dia.
Bumi pun menghimpit mayat itu hingga tulang-tulang rusuknya berantakan, dan ia akan selalu diazab hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkannya kelak. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Arsim. 6. Malaikat Nangkir. Malaikat Nangkir mempunyai tugas yang sama seperti malaikat Mungkar. Dan yang ketujuh, malaikat Raqib. Malaikat Raqib adalah malaikat yang bertugas mencatat segala ucapan dan perkataan ataupun perbuatan baik manusia. Yang kedelapan, malaikat Atid. Malaikat Atid adalah malaikat yang bertugas mencatat segala ucapan dan semua perbuatan jahat manusia. Tentang kedua malaikat ini, Raqib dan Atid, diterangkan dalam Al-Quran. Sungguh bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang 9. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu surga, tempat manusia menerima imbalan dari ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10. Malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang bertugas menjaga neraka, tempat manusia menerima imbalan dari kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Golongan malaikat ditinjau dari kedudukan dan tugasnya. Para malaikat dikelompok dalam 8 golongan. Yang pertama, malaikat Hamalatul Arsy, yaitu para malaikat pemikul arsy. Mereka adalah malaikat yang pertama diciptakan dan menempati tingkat tertinggi. Yang kedua, malaikat Hafun, yaitu para malaikat yang mengelilingi arsy. Yang ketiga, malaikat Ruhaniyun adalah kelompok malaikat bangsa ruhani yang selalu bertasbih dan bertahlil dengan suara keras. Yang keempat, malaikat Karobiyun adalah kepala-kepala malaikat yang berada di sekitar arsy. Yang kelima, malaikat Safaroh adalah para malaikat yang menjadi penghubung antara Allah dengan para nabi dan orang-orang soleh. Tugas mereka adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, dan menyampaikan ilham dan mimpi kepada para nabi dan orang-orang saleh. Yang tergolong dalam malaikat Safaroh ialah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Ijrail. Yang keenam, malaikat Afadah adalah malaikat yang menjaga manusia. Jumlahnya 20 malaikat. Yang ketujuh, malaikat Katabah adalah malaikat yang memindahkan ketetapan dari lauh mahfuz. Yang kedelapan, malaikat Zabaniyah adalah malaikat yang menyiksa orang-orang berdosa. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Quran Surat Al-A'laq ayat 18. Wallahu a'lam bishawab.
Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.